Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bab 24, yaitu web server Apache. Nah, di bab 24 kali ini kita akan mempelajari beberapa materi nih. Di antaranya ada install Apache web server, konfigurasi basic web server, konsep virtual host, konfigurasi port based virtual host, pengujian port based virtual host, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu install Apache Web Server. Nah, sebelumnya kan kita hanya konfigurasi pada server 1 Debian dan server 2 Ubuntu ya teman-teman. Kita tidak melakukan apapun pada web server. Nah, kali ini kita akan menambahkan tools atau fungsi pada web server, yaitu Apache. Yang nantinya Apache ini dapat diakses melalui browser. Oke, di sini bisa buka client Ubuntu-nya, kemudian kita akan SSH ke server 3 Debian karena lebih gampang konfigurasi pada tampilan UI seperti ini. Kita nyalakan karena ini kliennya ya teman-teman. Kemudian saya nyalakan ID, saya dapat kita kasih pintu jadi satu. Nah, sini kita sudah berhasil masuk ke server 3 Debian. Kemudian di sini kita masuk ke client Ubuntu-nya, kemudian kita akan di nela.com apakah dia sudah terhubung ke web servernya dengan di nela.com. Nah, di sini terjawab ya teman-teman untuk web servernya dengan ID 10.10.10.4 dengan domainnya nela.com. Oke, di sini kita akan menginstal Apache 2, tapi sebelum itu kita harus menginstal dulu Apache 2 versi B-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk ke root dulu. Kemudian kita install dengan perintah apt install Apache 2 bin sama dengan 2.4.38 yang 3 plus dot 10.8. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Oke, di sini kita sudah, kemudian kita akan install Apache 2-nya. Yaitu install Apache 2. Oke, di sini juga sudah ya teman-teman. Nah, jadi kita harus menginstal dulu yang versi Apache 2 B-nya terlebih dahulu, baru kita install apt install Apache 2. Sini kita bisa clear. Kemudian kita akan cek dengan sistem ctl status Apache 2. Ini status ya teman-teman. Ya sudah, kita bisa enter. Nah, di sini dia statusnya aktif running ya teman-teman. Kita bisa control C saja. Oke, di sini kita bisa masuk ke Firefox ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa search dengan nela.com. Enter. Nah, di sini terlihat tampilan default dari Apache 2-nya ya teman-teman. Itu artinya kita sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi basic web server. Jadi kita akan ubah tampilan default dari web servernya ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kan tampilan Apache 2 defaultnya kan seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan konfigurasikan agar tampilannya berubah dengan beberapa basic configuration. Jadi kita bisa pergi ke terminal, kita clear dulu, dan kita masuk ke cd /apache 2. Enter, lalu kita ls. Nah, di sini ada yang namanya sites available ya teman-teman. Kita bisa ls sites available. Enter. Nah, di sini ada beberapa basic configuration. Yang pertama ada 000 default.conf, kemudian ada default ssl.conf. Jadi konfigurasi 000 default.conf ini kita gunakan untuk yang HTTP ya teman-teman. Kemudian yang default ssl.conf ini merupakan konfigurasi website untuk yang HTTPS. Nah, kali ini kita akan konfigurasi untuk HTTP saja ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke konfigurasinya nano site available plus 000 default.conf. Seperti ini ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi. Yang pertama ada virtual host yang nantinya saya akan
jelaskan pada video berikutnya. Kemudian di sini ada tanda bintang. Tanda bintang ini menandakan untuk mendefinisikan seluruh IP. Jadi kita bisa masukkan IP 10.10.10.2, 10.10.10.3 atau yang lain-lain. Nah, di sini ada angka 80. Angka 80 ini merupakan port default, ya artinya yang mana kita seluruh konfigurasinya akan otomatis masuk ke port 80 ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan konfigurasikan untuk server adminnya. Kita akan ganti webmasternya dengan admin. Kemudian lokal hostnya kita ganti domain nela.com. Nah, untuk dokumen rootnya kita biarkan saja ya teman-teman. Sudah kita bisa Ctrl X, delete dan enter. Lalu kita exit. Kita masuk ke root lagi. Nah, di sini kita bisa masuk ke cd/var/www/html. Seperti ini ya teman-teman, kita enter. Lalu di sini kita ls. Nah, di sini ada yang namanya index.html. Jadi index.html ini merupakan tempat untuk menyimpan konfigurasi tampilan pada web servernya ya teman-teman. Jadi tampilan seperti ini akan disimpan ke index.html. Nah, di sini kita bisa nama /var/www/html/index.html. Enter. Nah, di sini merupakan seluruh codingan dari yang membuat tampilan default web servernya teman-teman. Kita Ctrl X saja. Nah, kemudian kita akan ganti dengan mv/var/www/index.html /var/www/html/index.html misalnya teman-teman. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa buat lagi dengan /var/www/html/index.html. Ini kita enter dan kita akan edit ya teman-teman di sini dengan nano. Nah, kita bisa enter dan di sini kita bisa tambahkan header dengan satu, misalnya saya welcome to Nela website. Dan kita tutup dengan /s1 dan tutup. Ya sudah, kita bisa Ctrl X, delete dan enter. Dan kita bisa restart dengan system.ctl restart Apache 2. Nah, maka sudah berhasil ya teman-teman jika kosong. Dan di sini kita bisa refresh ulang pada servernya. Oke, di sini dia sudah menampilkan tampilan welcome to Nela website ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep virtual host. Nah, jadi virtual host ini adalah metode atau konfigurasi untuk membuat beberapa tampilan pada suatu web server ya teman-teman. Nah, jadi dengan adanya virtual host ini saya dapat membuat beberapa tampilan website seolah-olah saya mempunyai banyak web server. Nah, misalnya pada server ini kita hanya memiliki satu tampilan ya teman-teman. Nah, jadi dengan adanya virtual host ini kita akan bisa membuat beberapa tampilan seperti welcome to sales website atau welcome to admin website. Jadi kita bisa membuat beberapa tampilan dengan satu web server ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi port-based virtual host. Nah, jadi di sini ada dua metode. Yang pertama yaitu port-based dan ada subdomain. Jadi kalau kita ingin membuat beberapa tampilan website dengan port-based, kita harus konfigurasikan dulu portnya agar berbeda. Misalnya di sini untuk port 81 untuk sales.nela.com. Jadi kita bisa search dengan nela.com 81. Kemudian port 82 untuk admin, kita bisa cek dengan nela.com 82. Tapi jika kita menggunakan subdomain, kita cukup memasukkan domainnya. Seperti misalnya di sini sales.nela.com atau admin.nela.com. Nah, di sini bisa buka client begini, dan kita masuk ke cd/apache/apache2 website lalu kita ls. Nah, di sini maka ada konfigurasi 000 default.com ya teman-teman, yang mana ini konfigurasi yang mengarah ke tampilan
dari web servernya dengan port masih default. Ini kita bisa copy dengan cp 000 default.com dan ke file terbaru yang nantinya saya akan buat, yaitu sales.com. Kita enter, lalu di sini kita bisa ls. Nah, maka di sini ada sales.com ya teman-teman, dan kita bisa konfigurasikan dengan nama sales.com. Kita enter, dan di sini untuk portnya kita ganti menjadi 81. Nah, kemudian untuk dokumen rootnya kita akan definisikan pada /var/www/html/sales. Nah, walaupun sales ini belum kita buat, tapi tidak apa-apa ya teman-teman, nanti kita akan buat. Kita bisa Ctrl X dan enter. Nah, kemudian kita akan buat juga untuk adminnya, kita copy dari sales.com saja, sales.com admin.com ini ya teman-teman, enter, ini kita ls. Nah, di sini dia sudah ada admin.com ya teman-teman. Kita bisa masuk ke konfigurasinya, kita ubah tabnya menjadi 82, dan untuk salesnya kita ganti menjadi admin. Kita sudah bisa Ctrl X, Y, dan enter. Nah, jadi setelah kita konfigurasikan tadi itu belum aktif ya teman-teman konfigurasinya. Ini kita bisa gitu dan kita ls. Nah, di sini ada yang namanya site enable ya teman-teman. Ini kita bisa lihat pada ls site enable, enter. Nah, maka di sini yang ada akhirnya konfigurasi 000 default.com. Jadi konfigurasi sales.com dengan admin.com belum muncul ya teman-teman. Nah, kita bisa aktifkan dengan ln/apache2/apache-label/sales.com misalnya, dan /apache2/site-enable/sales.com. Di sini kita enter, dan kita akan aktifkan juga untuk adminnya. Kita ganti menjadi admin. Enter. Nah, di sini ketika kita ls site enable, maka di sini untuk admin.com dan sales.com sudah aktif ya teman-teman, dan kita bisa lihat chat site label sama admin.com. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan admin.com pada dokumen root /var/www/html/admin ya teman-teman. Tapi untuk /admin ini kita belum membuatnya. Jadi kita akan buat untuk penempatan /admin sekaligus untuk salesnya ya teman-teman. Di sini kita bisa titik-titik lagi, dan kita masuk ke sini /var/www/html. Kita enter. Kemudian kita bisa membuat file dengan mkdir sales, enter, dan untuk adminnya mkdir admin. Nah, maka jika sudah ada filenya, kita bisa mengkonfigurasikan tampilan agar seperti sebelumnya ya teman-teman. Nah, kita bisa konfigurasikan dengan nama sales/index. Enter. Nah, di sini kita bisa tambahkan header. Misalnya saya welcome to sales website. Kita tutup plus satu. Ya sudah, kita bisa Ctrl X, Y, enter, dan untuk yang adminnya kita bisa edit juga. Ini sama, kita tambahkan header dan tambahkan welcome to admin website. Kita bisa tutup. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita bisa cek dengan cek sales index HTML ya teman-teman. Nah, seperti ini kita coba enter.
Nah, maka di sini dia sudah muncul ya teman-teman, welcome to sales website. Dan kita bisa cek juga untuk adminnya. Nah, di sini juga dia sudah muncul welcome to admin website. Dan kita bisa restart apakah konfigurasinya sudah berhasil semua atau belum dengan sistem URL restart Apache 2. Enter. Nah, jika kosong maka konfigurasinya sudah berhasil semua ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu pengujian Postbase Virtual Host. Nah, di sini untuk pengujian Postbase Virtual Host-nya teman-teman bisa masuk ke Firefox, kemudian kita akan search dengan didefinisikan dengan port. Misalnya kita akan search dengan admin saja, terus 4 dengan port 81 misalnya. Nah, maka di sini unable to connect ya teman-teman. Nah, kenapa tidak bisa? Nah, di sini kita bisa masuk ke terminal, kemudian ketika kita lsl min besar min i, maka di sini Apache 2-nya masih berada pada port default ya teman-teman, yaitu port 80 semua, jadi tidak berada pada port 81 ataupun port 82. Nah, untuk mengubahnya kita bisa keluar dulu. Nah, kemudian kita akan masuk ke nano /apache 2 site available /sales.com. Nah, di sini kita bisa tambahkan komen system ya teman-teman, system, kemudian portnya 81. Dan sudah kita bisa Ctrl X kemudian enter. Lalu untuk yang adminnya bisa kita ganti atau tambah comment. Ini kita bisa tambah system 82. Dan sudah kita bisa Ctrl X kemudian enter. Kita reset dengan sistem Ctrl restart Apache 2. Nah, kemudian ketika kita ls start kembali, maka di sini dia sudah berada pada port 80, port 81 dan port 82 ya teman-teman. Di sini kita bisa search di Firefox dengan IP port 81. Nah, maka di sini dia sudah muncul ya teman-teman, welcome to sales website. Dan kita akan juga search untuk adminnya. Portnya 82. Oke, di sini juga sudah muncul welcome to admin website. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu membuat subdomain. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah menggunakan metode Postbase, kali ini kita akan menggunakan metode subdomain. Nah, di sini kita bisa SSH ke server 1 Debian karena seperti yang kita tahu bahwa server 1 Debian dijadikan sebagai master pada lokal DNS. Debian dan ID-nya jadi kita akan konfigurasikan dengan masuk ke root dan kita akan masuk ke cd/etc/b. Kita akan konfigurasikan pada dd enter. Dan di sini untuk serialnya kita akan ganti karena kita akan melakukan perubahan pada konfigurasinya. Kita ganti untuk 6 dan saya akan menambahkan subdomain ya teman-teman. Sini kita menambahkan sales in dan namanya masih itu. Jadi untuk adminnya kita tambahkan in ini kita domainnya masih sama ya teman-teman, karena kita melakukan pada satu server yang sama, yaitu pada IP 10.10.10.4. dan jika sudah kita bisa Ctrl X ini sudah enter, lalu restart dengan sistem Ctrl restart Win 9. Nah, ini maka sudah berhasil ya teman-teman, kita pasang. Dan di sini kita bisa pergi ke lain, kita bisa di sales.com.
Nah, di sini server 1BBM sudah memberi jawaban bahwa sales.mela.com sudah diakui sebagai subdomain dari domain name mela.com dan IP 10.10.10.4 ya teman-teman. Kita bisa di admin.mela.com juga. Nah, di sini juga sama, dia memberi jawaban bahwa admin.mela.com merupakan subdomain dari mela.com dan IP 10.10.10.4. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi domain base virtual host. Di sini kita bisa masuk ke server 3BBM, kemudian kita masuk ke cd /apache2 site available enter, dan kita akan konfigurasikan pada nama sales.com. Nah, di sini kita akan hapus listennya karena kita akan mengakses menggunakan domain name, bukan menggunakan port. Kita hapus. Dan untuk portnya kita kembalikan menjadi seperti semula atau default, yaitu 80. Dan di sini untuk command server name kita hapus pagarnya dan kita ganti menjadi sales.mela.com. Kemudian untuk dokumen rootnya biarkan saja pada /var/www/html/sales. Dan untuk dokumen rootnya biarkan saja di /var/www/html/sales ya teman-teman. Jadi nanti tampilan ini akan bisa diakses oleh sales.mela.com dengan akan diarahkan ke IP 10.10.10.4 oleh lokal DNS-nya. Ini bisa Ctrl X, dan enter, dan kita edit pada admin juga. Kita hapus dan password kita ganti ke default, dan server name-nya kita hapus pagar, kita ganti menjadi admin.mela.com. Untuk dokumen rootnya biarkan saja, dan sini Ctrl X, dan enter, dan kita akan konfigurasikan juga pada namanya default.com. Dan di sini untuk server name-nya kita hapus pagar, dan kita akan membuat dua domain. Yang pertama ada mela.com, dan yang kedua yaitu www.mela.com. Sudah bisa Ctrl F, dan enter, lalu kita restart dengan sistem Ctrl enter, dan jika kosong maka konfigurasinya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu pengujian domain base virtual host. Jadi kita akan menguji port base-nya dengan Firefox atau browser ya teman-teman. Di sini bisa buka file ubuntu-nya, kemudian kita masuk ke Firefox dan kita akan search dengan sales.mela.com. Enter. Nah, di sini dia sudah muncul ya teman-teman, welcome to sales website. Dan kita akan cek juga untuk adminnya mela.com. Nah, di sini juga sudah muncul welcome to admin website. Nah, kita akan search juga untuk yang domain www.mela.com. Oke, di sini juga sudah muncul welcome to Mela website. Jadi kita sudah berhasil membuat beberapa tampilan website dengan satu web server dengan menggunakan metode subdomain ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian materi dari bab 24 kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kita kembali lagi di video selanjutnya, yaitu bab 25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.